Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Nur Aini Nurikasari Hadiningsi, guru SDN Kupang Kerajaan Kota Surabaya. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Memperkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Najmuddin dan yang kedua Ibu Dewi Sintowati. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru, kelas, dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Yayu Wirahayu selaku Kepala Sekolah SD Kupang beserta teman-teman SDN guru SDN Kupang yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 30 bulan 5 2004, akan melaksanakan pemaparan materi yang bertema dengan menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di akhir zaman. Baiklah, akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut, yaitu pembukaan. Yang ketiga adalah pemaparan materi, dan
adalah kesimpulan dan yang kelima adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami banggakan, mari kita baca pembukaan dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Semoga dengan bacaan Bismillah kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan berjalan lancar. Berikutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan kepada Bu Nur Al-Murikakan dengan tema pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih kepada Bu Eni selaku moderator di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Yayu SPD yang saya hormati, kepada rekan guru yang saya hormati pula. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tentang menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif yang akan kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Guru semuanya. Pertama-tama ini merupakan tugas saya ya, karena ini salah satu modul 1.4 aksi nyata untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan juga di sini saya juga sudah menyelesaikan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Dan ini adalah modul yang terakhir. Nanti ada modul lagi di 1.2 sampai dengan modul 2.4 dan juga 1.3 sampai dengan 1.4. Dan ini adalah modul yang terakhir ya. Dan saya ditugaskan untuk melaporkan pembahasan tentang apa yang saya pelajari mengenai budaya positif yang ada di sekolah tercinta di Bandung, di SDN Kupang Raja. Oke, yang pertama, sebelumnya saya akan menyapa kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat datang pada guru hebat yang ada di SDN Kupang Raja. Dan juga mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai tentang konsep utama model budaya positif. Di modul budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Adalah sebagai berikut. Di sini ada 7 Bapak Ibu yang harus diketahui ketika ada budaya positif. Secara tidak sadar keseharian dari panjenengan semuanya itu masuk di dalam budaya positif. Dan budaya positif yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Nah, dari konsep utama modul 1.4 ini, budaya positif ini kita akan ulas satu persatu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah banyak belajar ya sebelumnya tentang budaya positif ini dan juga lebih berpengalaman daripada saya. Dan kita akan sharing bersama dengan Bapak Ibu Guru semuanya yang ada di sini. Dan tapi saya di sini hanya mengajak dan juga saling berkolaborasi dengan budaya positif ini. Selanjutnya di sini kita akan mengulas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Dengan saya katakan terlebih dahulu di sini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi
sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah mengetahui apabila pembelajaran di kelas itu selalu berdasarkan dengan klasikal, karena saya juga merasa di dalam pembelajaran di kelas 1 ini diklasikalkan. Dan di dalam klasikal ini biasa dalam arti di sini kita jarang melihat perbedaan dari masing-masing siswa. Kita samaratakan. Nah, di sini di paradigma ini baru ini pembelajaran paradigma baru, apalagi sekarang sudah masuk di implementasi kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi sesuai dengan pemahaman anak masing-masing. Artinya kita harus perbedaan keunikan dari masing-masing siswa tersebut itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya yang sudah kita laksanakan. Ada 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Kita tentunya punya ya visi bersama-sama setelah kita bahas di beberapa hari kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan sekolah kita yang sudah kita bahas bersama. Oke, kita bernyanyi sama-sama terlebih dahulu ya tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Semuanya boleh bernyanyi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Selanjutnya di sini mengenai tentang disiplin positif. Oke, nah Bapak Ibu pastinya sudah mendengar deh kata-kata disiplin itu apa. Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa deh? Ada yang tahu? Tertib. Selain itu apa lagi? Mengerjakan sesuatu sesuai Dengan aturan. Oke, terima kasih. Dari melakukan kegiatan, yaitu disiplin positif itu adalah saya sebutkan lagi, melakukan kegiatan sesuai dengan aturan. Berarti di garis bawahi adalah dengan aturan melaksanakan peraturan, ya. Nah, di sini dalam budaya kita makna dari disiplin itu adalah bahwa disiplin positif adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan karena siswa mendengar kata peraturan serasa anak itu tertekan. Wah, saya dimarahin sama ibu guru ya, seperti itu ya, dan merasa sangat tertekan dan takut akan masalah hubungan. Dan juga karena saya harus diatur dan nah untuk itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Oke, disiplin diri ya. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dan juga bukan ekstrinsik. Oke, baik. Jadi harapan kita di sini adalah
Dari modul yang saya pelajari bahwa sebuah disiplin itu harus lahir pada diri siswa. Monggo. Sesuai, bukan karena ia terpengaruh dari peraturan. Oh, saya takut dihukum nih sama ibu guru dan juga bapak guru. Nah, itu masih dalam motivasi ekstrinsi Bapak Ibu. Atau dari luar. Tapi yang dimaksud disiplin positif adalah disiplin yang ditanamkan dalam diri siswa tersebut. Jadi siswa itu sudah sadar istilahnya saya harus bersikap yang bagaimana. Lanjut, untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maksud hukuman. Oke, nah ini yang baru saja saya sampaikan mengenai di sini. Sebetulnya sudah tahu ya, bahkan disiplin itu harus datang dari dalam diri sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, dalam kebutuhan dasar manusia melakukan disiplin itu, siswa maupun kita sebagai orang dewasa, kita mempunyai kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi tingkah laku kita. Dan juga apa saja kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah yang berkaitan dengan fisik ya. Fisik yaitu bertahan hidup. Di sini ada kebutuhan dasar 5 yang harus Bapak Ibu ketahui di sini ya. Kita membutuhkan makanan. Misalnya di sini bertahan hidup itu seperti kita membutuhkan makanan, tempat tinggal. Nah, itu tempat tinggal, sandang, seperti sandang, pangan dan juga papan. Itu juga termasuk dalam bertahan hidup. Oke, kemudian yang kedua di sini adalah tentang kasih sayang. Kasih sayang ini juga diperlukan kepada anak didik kita. Kasih sayang dan juga rasa diterima. Nah, tentunya kita pasti sering menemui siswa yang dia merasa sering caper gitu ya. Caper itu adalah cari perhatian di sekolah karena dia butuh kasih sayang. Bahkan di kelas 1 pun di murid saya pun juga banyak sekali anak-anak yang cari perhatian. Perhatian itu maksudnya adalah membutuhkan kasih sayang yang diberikan kepada gurunya, karena memang di rumah itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, maka dari itu dia diperlukannya kasih sayang yang ada di sekolah. Dan rasa diterima, dan terkadang dia ditemui oleh gurunya, diajak bicara, akhirnya anak itu berbicara dan pada akhirnya butuh kasih sayang dan juga rasa terima. Kemudian permasalahan di mana kita sebagai manusia ketika melihat siswa itu seringkali melihat anak yang berkuasa ya, penguasaan lah istilahnya itu seperti itu, dan menang sendiri, itu namanya penguasaan. Kita bisa melihat bahwa kebutuhan itu hanya adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat ini adalah tentang kebebasan, yang diartikan bahwa siswa tidak ingin tertekan, apalagi tentang yang peraturan tadi. Jadi siswa ingin bebas merdeka dan tidak ada aturan dari manapun. Selanjutnya yang kelima adalah tentang kesenangan. Kesenangan ini berarti siswa ingin bersenang-senang, dalam arti pada pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dia dituntut untuk mengerjakan, karena mengerjakan dan terus mengerjakan tugas. Tapi dalam hatinya di sini dia tertekan, karena dalam hatinya ingin kesenangan yang tercapai, karena tidak sesuai dengan hati naluri anak-anak. Nah, sebagai guru kita harus peka terhadap anak, dalam hal ini pembelajarannya penuh dengan dalam kesenangan. Nah, dari itu Bapak ketika mengajar harus penuh dengan hati naluri, yaitu dengan kesenangan. Dengan kebutuhan dasar manusia ini, Bapak itu bisa mempelajari bahwa dalam tahapan-tahapan ini
kita tahu apa sih yang dimaksud dengan bertahan hidup, kasih dan sayang dan diterimanya, penguasaan, kebebasan dan juga dalam kesenangan. Oke, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya dalam kebutuhan dasar tadi muncullah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu sendiri adalah jawaban yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi itu maksudnya adalah dorongan. Oh, saya melakukan ini loh. Ya, motivasi apa bisa dari internal ataupun bisa dari eksternal. Beberapa motivasi antara lain yaitu yang pertama adalah melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu melakukan disiplin diri karena ia takut ingin melupakan ya intrinsik tadi, dia takut dihukum oleh gurunya. Oke, selanjutnya yang kedua di sini adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi sesuatu hal yang dilakukan oleh siswa tersebut karena siswa melakukan disiplin, dan karena itulah mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga, motivasi yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan intrinsik. Nah, ini yang kita tanamkan dari tujuan akhir intrinsik, yaitu agar siswa dapat mengakomodasikan diri dia sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan merupakan intrinsik. Berarti lebih baik mana Bapak Ibu, intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu? Lebih baik mana Bapak Ibu, intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Oke, terima kasih. Berarti lebih baik dari intrinsik karena sepakat D, jadi mempunyai bakat tersendiri atau penghargaan ataupun takut dari hukuman. Kemudian di sini tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena memang kenapa ya ada disiplin yang gagal? Karena di sini juga ada dua, disiplin positif yang gagal dan juga disiplin positif yang sukses. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu di sini tentang identitas disiplin gagal. Nah, berkaitan tadi yang dengan hukuman, seperti konsep disiplin kok gagal, kenapa ya? Karena yang pertama adanya hukuman. Hukuman itu memang amat sangat menyakitkan, bahwa kita sering melihat bahwa menyakitkan, dan juga kemudian muncul rasa ketidaknyamanan pada siswa. Itu ya, gitu deh. Menyakitkan itu tidak baik, tidak enak. Sama halnya panjenengan juga kalau misalnya diberi hukuman, sakit nggak ya Bu? Hatinya pasti sakit. Betul. Dan juga kemudian murid juga takut, ya, takut akan hukuman, karena hukuman itu adalah hukuman yang sangat memaksa. Tujuannya adalah mendisiplinkan kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Kemudian anak itu tidak jujur, ditanya, kamu seperti ini, guru mojokkan, kamu seperti ini nih, ya, guru itu dengan nada yang amat sangat kasar, memojokkan kata-kata yang kasar sekali, dan akhirnya murid menjadi rendah diri, ya, tidak pede dengan keadaan yang ada di sekitar karena gurunya selalu memojokkan dan memarahi anak tersebut. Selanjutnya di penghargaan Bapak Ibu, di penghargaan ini ada 5 ya.
Saya bacakan terlebih dahulu. Penghargaan ini sebetulnya bayangan saya itu adalah baik, ternyata di sini tidak begitu karena ini masuk di dalam positif kegagalan. Yang pertama di sini adalah tidak efektif, yang kedua merusak hubungan, ketiga mematikan kreativitas, keempat menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai, itu yang kelima. Penghargaan itu juga memang tidak bagus dan menjadi tidak bisa efektif dan bisa menjadi merusak hubungan. Maksudnya adalah salah satu diberikan hadiah dan akhirnya merasa, oh kok aku terus ya yang dapat hadiah, kok tidak yang lain, kok dia saja yang dapat, walaupun merasa dirinya kurang mampu, dan itu akan menimbulkan sifat iri pada diri anak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mematikan kreativitas, yang artinya di sini adalah yang sudah mendapatkan penghargaan itu terkadang apabila hanya dimotivasi saja, misalnya aku ini saja sudah mendapatkan hadiah, yang lain tidak, seperti itu ya, sehingga bisa menghukum dengan sistem ranking karena memang sampai saat ini tidak ada perankunya Bapak Ibu. Itu juga termasuk di dalam penghargaan yang sistem gagal. Setelah kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh memberikan ranking ya, karena penghargaan ranking itu sangat kurang baik bagi siswa. Yang dapat ranking di bawah malah ada anak tersebut menjadi minder karena merasa kekurangan nilainya. Karena memang rankingan itu yang di bawah sendiri. Aku ternyata nilai saya jelek, dan ternyata saya kurang mampu dalam pembelajaran ini. Jadi kena bahan omongan orang, ya, dan juga paham pembulian. Orang tuanya yang merasa gagal mendidik anak tidak tuntas, seperti itu. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Nah ini contohnya ya. Saat siswa, ini contohnya. Misalnya di sini saat siswa dia belajar membaca, kemudian dia hanya bisa suku kata, dan di hari berikutnya dia hanya bisa baca satu kali kalimat, baca satu kali kalimat. Nah dia dengan seperti itu, bahwa dia puas dengan pencapaiannya dirinya. Tetapi apabila kita memberikan penghargaan misalnya di rumah, seperti itu di rumah saja kita terhadap putra putri, oh kok pinter ya murid saya ya, oh kok pinter ya anak saya ya, sekarang sudah bisa baca satu kalimat. Nah ini saya berikan SD, itu adalah termasuk penghargaan. Tapi yang gagal itu kan bisa menjadi merampas hak dirinya. Saya pun juga sudah puas, kok saya dikasih SD seperti itu. Oh berarti penghargaan ini yang saya dapatkan. Selanjutnya tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya di sini ada dua Bapak Ibu, konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensinya ini adalah ada 5 tahapan. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek, 2 perlu monitoring berkelanjutan, yang ketiga stimulus respon, 4 murid menghormati peraturan, yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang kedua di sini adalah restitusi. Saya bacakan dulu semuanya setelah itu saya jelaskan. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Keempat, teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Untuk konsep disiplin ini dengan identitas sukses, ya itu seperti apa?
Nah, yang pertama konsekuensinya itu pernah Bapak Ibu dengar deh kata konsekuensi. Nah, apabila siswa melakukan kesalahan, konsekuensinya dia harus bertanggung jawab. Memperbaiki kesalahannya itu misalnya nih di sini menumpahkan minum temannya di dalam kelas, otomatis konsekuensinya apa? Harus membersihkan. Nah, itu bisa jadi kita menyuruhnya kalau siswa yang tidak sadar tidak membersihkan, tidak tahu bagaimana cara membersihkan tumpahan minuman, apa yang dilakukan. Konsekuensinya kamu harus membersihkan itu, yang namanya disebut konsekuensi. Itulah yang namanya disebut dengan konsekuensi. Konsekuensi itu pertanyaannya adalah masuk di dalam jangka pendek, yang artinya siswa yang diberikan konsekuensi itu akan tertanam pada dirinya sikap itu. Kemudian yang kedua yaitu perlu monitoring. Ini juga perlu dimonitoring karena memang anak kelas 1 itu juga butuh pengawasan, karena amat sangat berbahaya kalau misalnya tidak ada pengawasannya. Monitoring berkelanjutan ini masuk. Siswa harus dimonitoring, yang artinya adalah kalau misalnya membersihkan minum temannya itu, nah kemudian dia melakukan kesalahan lagi, apakah dia merasa pemenangnya? Tidak kan, seperti halnya yang sudah saya suruh membersihkan atau tidak, itu kan perlu juga dimonitoring ya. Kemudian adanya stimulus atau respon, yang artinya misalnya Mas Aldi nih, kamu menyuruh menumpahkan minum temannya, sekarang dibersihkan, nantinya itu namanya stimulus. Lalu siswa merespon, oh ya nantinya saya bersihkan, nanti saya ambil pel, Bu, istilahnya seperti itu. Di dalam konsekuensi berkaitan dengan stimulus, respon, selanjutnya murid menghormati peraturan. Nah, di konsekuensi itu murid menghormati peraturan. Oke, selamat datang Ibu. Monggo. Menghormati peraturan, membantu teman yang sedang kesulitan, dan harus itu bertanggung jawab karena dia merasa bersalah, dan pada akhirnya anak itu bertanggung jawab. Itu masuk di kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Aku salah apa ya, seperti itu. Ternyata dia apa kesalahannya? Menumpahkan botol minuman ke temannya. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenung kesalahan ini. Murid kehilangan waktu untuk kesalahan tersebut terhadap konsekuensi yang sudah diberikan. Oke, menurut itu tidak diberikan kesempatan. Saya harus apa ya? Kok saya sudah disuruh membersihkan, padahal saya mau minta maaf loh Bu. Nah, itu dari jawaban dari yang merasa bersalah sama teman. Tapi kok belum kehilangan waktu ya untuk merenungi seperti itu dalam kesalahannya. Lanjut ke refleksi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara bagaimana kita menanamkan disiplin positif kepada murid. Ini ada dua juga sama ya, tidak jauh beda dengan konsep yang sebelumnya, karena memang di pengertian visi dan juga visi restitusi ini juga hampir sama dengan berkesinambungan dengan disiplin positif. Nah, ini yang saya pelajari dalam budaya positif itu apa tentang restitusi, karena banyak sekali ya, banyak pendengar lah istilahnya, mendengar budaya positif itu. Saat saya mempelajari modul 1.4, apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah merupakan konsep disiplin
dengan identitas sukses karena siswa akan bertanggung jawab untuk perlakuan apa yang dia lakukan. Kemudian motivasi apa restitusi itu saja. Oke, saya bacakan dulu di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kondisi bagi murid dalam kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu termasuk dari pengertian restitusi. Untuk bertanggung jawab serta perilakunya, misalnya tanpa kita ketahui karena kita berikan konsekuensi itu, anak sudah paham harus bagaimana gitu ya, meminta maaf kepada anak tersebut karena memang dia mempunyai kesalahan yang sangat besar. Bagaimana ya rasanya ini meminta maafnya. Kemudian saya menumpahkan minumnya. Begitu kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini kita secara tidak langsung membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, karena dengan restitusi ini kita hanya merenungkan pada siswa itu, seperti diberikan pertanyaan supaya siswa itu menjawab ya dengan itu. Untuk memperbaiki kesalahan, selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sebagai siswa yang tadi sudah salah, sebagai siswa yang sudah salah untuk menumpahkan minumannya, ingin memperbaiki dirinya, saya ingin memperbaiki dan saya ingin meminta maaf karena dia ingin menghormati dirinya, karena dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan juga tidak mau disalahkan karena sudah meminta maaf kepada teman yang bersalah tadi. Tentang teori kontrol yang artinya di sini adalah dirinya sendiri yang pertama, yang pegang kontrol itu tanpa adanya stimulus. Stimulus tentang guru yang disuruh mengenal, kemudian dia disuruh bertanggung jawab, dia sudah ada kesadaran, yaitu dia yang mengendalikan diri, saya harus bagaimana dan ternyata harus meminta maaf. Kemudian yang terakhir di sini adalah tentang murid bersemangat dan juga memperbaiki teori kontrol yang baik. Maka dia akan memperbaiki kesalahannya dengan tanpa paksaan ataupun tanpa peduli ya, maka dapat diberikan sebuah kontrol diri dengan baik kepada peserta didiknya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi ini bagaimana caranya untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ada dua ya, yaitu tentang pengertian, apa sih pengertiannya restitusi itu, dan juga bagaimana ciri-ciri restitusi, karena sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Dan juga selanjutnya kita akan lebih dikenal apa sih itu restitusi tentang pendekatan. Restitusi yaitu sebuah cara bagaimana kita menanamkan disiplin positif pada murid. Maka disiplin positif pada murid sekarang sekarang bisa jadi sesuai dengan pendapatnya. Saya lanjutkan. Masih di sini tadi. Oke, maaf, dari kesalahan yang telah dilakukan ya, kesalahan yang telah dilakukan yang pernah, karena bagi peserta didik itu merasa salah itu yang bagaimana ya. Maka dari itu anak-anak itu belajar, ia ingin memperbaiki diri, kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Oh, ini juga termasuk ciri-ciri dari restitusi. Yang ketiga ini adalah merupakan sebuah tawaran, bukan jadi paksaan ya.
Dan juga kita akan menawarkan pada siswa apa yang akan kamu lakukan, apa kedepannya nanti, dan menjawab. Kita akan meminta maaf apa yang kamu lakukan. Selanjutnya saya mau mengenalkan tentang meminta maaf. Apa yang kamu lakukan? Itu namanya restitusi. Jadi kita tidak monoton kepada anak tersebut, siswa yang kita inginkan, tetapi membiarkan dia untuk mengerjakan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Selanjutnya kita akan menuntun untuk melihat ke dalam diri kita yang bisa untuk menguatkan dan juga fokus pada solusinya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu, dalam menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, supaya adalah kita bisa menguatkan dalam karakter, bukan dari tindakan. Yang kelima yaitu mencari kebutuhan yang mendasari. Kebutuhan apakah dia nanti tidak sengaja, dasar apa yang mendasari kebutuhannya? Apakah tadi dia berlarian, terus habis itu dia menyenggol tempat minum temannya sampai dengan tempat. Itu kan juga termasuk artinya dia membutuhkan kebutuhan dasar ya, yang mendasari tindakan tersebut. Selanjutnya tentang fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita ingin membentuk karakter siswa dan juga bertanggung jawab, bukan untuk hanya tindakan kesempatan dalam objek, supaya saya tidak dimarahi sama ibu guru ya, karena juga takut akan kesalahan. Saya harus ngepel ya, bukan itu yang dimaksud. Adalah fokus pada karakter yang terakhir. Karakter yang terakhir di sini adalah ciri restitusi, adalah berarti menguatkan dan fokus pada solusi apa yang dia lakukan. Seperti itu Bapak Ibu ya, tentang pendekatan restitusi. Sekarang di sini tentang perbedaan. Ini salah satu contoh dari murid saya, yaitu kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR, karena memang selama ini PR itu tidak ada ya, tetapi untuk di kelas 1 itu wajib, supaya untuk mendidik anak lebih bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa ada perhatian dari orang tuanya. Itu perlu adanya PR dari gurunya. Oke, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Saya bacakan lagi di sini. Guru yang hukuman ya, yang hukuman terlebih dahulu di sini. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Wah, kelihatan kejam ya Bapak Ibu. Ini bendera selama 10 menit. Kira-kira kalau misalnya ibu guru dapat hukuman seperti ini, berarti bagaimana? Capek ya, dan juga takut, lelah ya, seperti itu. Yang kedua di sini adalah guru marah dengan murid, dan juga murid itu menjadi takut karena dapat hukuman bendera selama 10 menit. Yang kedua di sini adalah tentang konsekuensi. Konsekuensinya bagaimana? Karena ini ada hubungannya dengan hukuman. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini sama halnya tidak konsekuen ya. Dan juga guru dengan tegas siswa menghormati peraturan. Oke, tidak boleh ya seperti itu. Tapi semua itu tergantung dari Bapak Ibu guru masing-masing. Saya hanya menyebarkan penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu. Oke, yang ketiga di sini adalah tentang restitusi. Kira-kira ini yang paling baik Bu, kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan kepada peserta didik. Yang pertama itu harus menanyakan terlebih dahulu keyakinan kelas apa yang bisa membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Apa mungkin di dalam
anak itu tidak mau belajar sama orang tuanya, maunya belajar sama ibu gurunya. Biasanya seperti itu yang pernah saya alami di kelas 1. Dan juga yang kedua itu terbuka, saling terbuka dengan siswanya, menghormati dirinya dan juga orang lain. Bahkan dengan seperti ini, di restitusi ini memang baik untuk Bapak Ibu laksanakan di peserta didiknya, di siswanya juga boleh. Oke. Kemudian di sini kita akan melihat perbedaan ya. Perbedaan saya jelaskan di sini. Perbedaan dari contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Di sini kita akan melihat dan juga hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Perbedaannya itu amat sangat jauh ya antara hukuman, konsekuensinya dan juga restitusinya. Kasusnya adalah siswa tidak mengerjakan PR. Nah, apabila guru telah memberikan hukuman, kita sering ini ya merasa istilahnya jengkel, mangkel lah ya. Boleh bahasa Jawa itu mangkel, jengkel. Siswa yang sering tidak mengerjakan PR, tugas-tugas PR yang tidak dikerjakan, besoknya lagi tidak mengerjakan lagi dan seterusnya seperti itu. Hanya itu saja ya. Kenapa seperti itu? Terserah dia suka-sukanya mau yang bagaimana. Karena itu juga termasuk dari kadang kurang perhatian Bapak Ibu dari orang tuanya di rumah. Apakah ditanya apakah sudah mengerjakan PR, belum seperti itu. Apabila kita sebagai seorang penghukum yang memberikan hukuman, guru pasti akan menghukumnya dengan contoh yaitu tadi yang saya sampaikan, hormat bendera selama 10 menit. Itu amat sangat tidak konsekuen ya terhadap murid, karena itu juga merasa anak itu merasa bersamanya berat sekali, padahal itu hanya mengerjakan PR saja. Kesalahannya itu bayangannya itu berat, padahal hanya mengerjakan PR. Kemudian guru itu marah dan siswa menjadi takut ya, takut dengan gurunya. Guru saya ini jahat sekali ya, kenapa sih saya kok disuruh bendera, berdiri bendera selama 10 menit, kan aku capek. Dari seperti itu celotehan dari anak kelas 1 biasanya lumpuh sekali, jadi jujur lah istilahnya. Dan juga karena kita saking marahnya ya, siswa menjadi takut. Nah, hukuman itu tidak mendidik Bapak Ibu, dan juga tidak sesuai dengan apa yang kasusnya dia yang tidak mengerjakan PR. Itu masuk dalam hukuman. Pertama sangat tertekan dan juga takut ya, perbedaannya seperti yang intinya semacam itu kalau masalah tentang hukum. Dan juga konsekuensinya apa? Nah, konsekuensi ini adalah sering kita lakukan, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada saat istirahat, itu bisa jadi tidak apa-apa karena untuk memaafkan anak tersebut supaya tidak bisa mengulangi seterusnya seperti itu, dan supaya ada rasa tanggung jawab untuk mengerjakan. Tidak dikerjakan di rumah tidak apa-apa, yang penting dikerjakan di sekolah itu sudah termasuk bertanggung jawab, didampingi oleh gurunya. Dan saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali, tapi kalau misalnya sampai 3 kali itu namanya juga tidak mendidik. Nah, itu menyambung apa yang dia lakukan, dan itu guru tegaskan kepada siswa tersebut ya, menghormati peraturan. Kamu jangan mengulangi lagi ya, besok kita belajar bersama lagi, seperti itu. Dan ternyata ada yang lebih baik lagi tentang restitusi ini, yang seperti saya bacakan tadi. Ini adalah yang pertama yang sudah saya bacakan, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membentuk siswa itu supaya bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi bertanya kepada
kenapa kamu tidak mengerjakan PR seperti itu. Jadi dengan restitusi itu guru tidak menyuruh ya siswa harus seperti ini, seperti pada saat hukuman tadi. Tapi guru menanyakan aktivitas apa yang kamu tanggapi. Kemudian guru membantu siswa yang melanggar tersebut, kira-kira kamu akan melakukan apa, seperti itu ya. Hal apa untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Guru akan bisa terbuka dengan siswanya dan juga bisa menghormati, padahal murid tersebut itu adalah salah, tetapi dengan gurunya yang selalu terbuka dan juga baik hati kepada peserta didik, maka murid pun akan senang dengan gurunya dan juga tidak bosan-bosan waktunya pulang, anak-anak juga tidak pulang ya, seperti itu. Oh, guru itu tidak marah ya, ternyata guru itu baik. Besok aku akan melanjutkan lagi dengan kebiasaan-kebiasaanku. Aku tidak akan mengulanginya lagi, seperti itu. Dan juga tidak mengerjakan PR, tapi guru membantu saya untuk mencarikan solusi apa yang kita untuk terbaik bagi siswa peserta didiknya. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang penghukum. Ini kalau penghukum ini amat-amat berbahaya ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Gimana sih rasa letak bersalah saya kepada murid saya? Yang ketiga adalah teman. Ini juga termasuk secara tidak sadar. Ada salah satu guru yang sudah saya lihat, saya menilai itu berada di teman, berada di posisi kontrol restitusi dengan teman. Yang keempat di sini adalah pemantau. Yang kelima adalah tentang manajer. Ini yang paling tinggi. Di posisi 5 kontrol ini, oke, susah. Contohnya ya, ada prosedur. Oke, contohnya sama dengan kasus yang tadi, tapi ini beda kasus. Ya, kasusnya yaitu di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini yang kita sering temui ya setiap hari Senin ya. Meskipun itu setiap hari Senin itu ada upacara bendera, tapi tetap saja masih ada yang bersalah. Sekolah kita yang salah satunya siswa tidak memakai atribut sudah kita lakukan, dan penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai apa? Penghukum. Oke, saya bacakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan baris. Ini yang pernah kita lakukan. Ini juga termasuk dalam penghukum, karena saya juga merasakan, oh ternyata penghukum itu ada salah satu contohnya yaitu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Wah, ini juga termasuk saya yang Bapak Ibu ya, penghukum ya, 5 kontrolnya ya. Nah, itu sudah termasuk penghukum Bapak Ibu. Kita sebagai guru bisa menerapkan hukuman atau pembuat rasa bersalah. Misalnya guru bertanya, nih, berapa kali Bu guru harus memberitahu kamu? Berapa kali Bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sekali sama kamu. Nah, ini kata-kata yang semacam ini itu masuk di dalam pembuatan rasa bersalah. Kata-kata kasar yang terlontarkan kepada peserta didik itu juga termasuk dalam penerapan 5 posisi kontrol. Seperti itu kan, dia merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, guru berkata, ayolah yang tertib, buat guru belajar nih ya. Ini tidak apa-apa, kamu salah, tetapi jangan diulangi sekali lagi ya. Artinya dia teman, sebagai teman, pastikan gurunya itu sejajar dengan siswanya. Boleh jadi teman, boleh jadi pemantau ataupun manajer, tapi yang paling kita
bayangkan itu berada di posisi kontrol, menghukum dan juga membuat rasa bersalah. Itu yang mengakibatkan anak tersebut itu takut akan dirinya sendiri. Tetapi kita bisa untuk bisa menjadi teman atau bisa menjadi pemantau. Pemantau itu bukan berarti kita memantau terus, tetap kita pantau asalkan anak itu tidak bersalah. Jadi siswa tidak takut dengan merasa, oh saya sebagai teman nih itu jadi besok saya tidak akan melakukan lagi. Kemudian pemantau, kira-kira pemantau itu apa ya? Pemantau itu sama halnya dengan pemberi konsekuensi yang saya sudah sampaikan ya ke siswa. Nah berarti kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Kita memantau dan juga menghukum siswa. Tingkatan yang paling sekarang yang tingkatan yang paling tinggi ya, yaitu tentang manajer. Guru sebagai manajer. Nah sebagai manajer ini tadi berkaitan dengan restitusi. Tadi saya bacakan lagi. Apakah kamu tahu kesalahan-kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu masuk di dalam manajer sebagai tingkatan tinggi, guru sebagai guru ya, bukan sebagai dari pemantau, teman, pembuat rasa bersalah ataupun dari posisi kontrol yang masuk dalam hukum. Nah jadi tidak mempermalukan siswa. Apa yang disampaikan itu secara stimulus, secara penyampaian kepada anak itu tidak mempermalukan anak tersebut, karena memang anak tersebut itu berbeda ya. Ada kalanya dia itu takut, ada kalanya dia itu merasa rendah diri, sok berkuasa, juga ada beda-beda. Itu juga termasuk dalam berdiferensiasi. Dan juga Bapak Ibu harus tahu tentang sifat-sifat dari anak tersebut dan juga harus peka ya terhadap anak. Dan juga kasusnya ini adalah yang hanya untuk memperbaiki kesalahannya, dan siswa menjawab, besok saya akan membawa ya Bu atributnya yang lengkap. Itu juga dia merasa kesalahan itu bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan tanpa memberikan hukuman. Dan konsekuensi guru ini sudah tahu sifat dari siswanya. Oke, ini tentang keyakinan kelas. Nah, tadi berkaitan dengan restitusi, penghukum sesuai dengan posisi kontrol tadi. Di sini ada keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja ya? Ini perbedaannya semacam ini. Cuma hampir sama, tetapi cara melakukannya itu berbeda. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Pada saat ini sekarang saya mau bertanya kepada Ibu, gampang sekali ini. Ada pertanyaan umpan yang pertama di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Apa Bapak Ibu? Mengapa? Supaya aman ya, aman demi keselamatan. Yang kedua di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa Bapak Ibu? Supaya menghindari memada. Dan juga supaya ya itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi tidak ada kata paksaan untuk sifat dari Bapak Ibu semuanya. Dari dalam diri kita agar kita selamat harus memakai apa? Helm. Oh ya, saya pengen sehat nih, harus memakai masker. Jadi tidak ada kata paksaan, hanya kata naluri yang dari Bapak Ibu. Jadi saya cuci tangan seperti itu. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Kalau berdasarkan peraturan, misalnya yaitu tadi tentang keyakinan, yang kedua adalah tentang peraturan. Wajib memakai masker. Nah, itu seperti nada dari
harus tegas ya, peraturan itu seperti itu, tegas. Wajib memakai masker saat di kerumunan. Nah, itu kan hanya peraturan ya, tergantung kita bagaimana kita melanggarnya. Tertib, kalau tertib kita jadikan yakin bahwa kita tuh sehat. Tapi kalau kita langgar ya sudah, itu sudah menjadi resiko dan juga tanggung jawabnya sendiri. Di sini kegiatan membuat keyakinan kelas 1 ya, ini saya sudah melaksanakan keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama di sini adalah berdiskusi tentang hukuman dan juga peraturan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, di situ menempelkan keyakinan di kelas. Itu juga tidak ada kata paksaan ya kepada anak didik kita. Caranya adalah memilih ya, anak tersebut saya berikan kertas, setelah itu memilih aturan-aturan yang saya pilih, yang saya buat itu ada 20. Nah, ini kira-kira yang anak-anak tersebut itu memilih apa gitu ya. Ini simak video berikut ini tentang keyakinan kelas saya. Ada kata paksaan untuk anak, misalnya nih bebas.
disiapkan untuk keyakinan kelas. Itu adalah salah satu contoh tentang keyakinan kelas saya di kelas 1. Dan juga di sini kemudian untuk menyusun keyakinan kelas ini pembentukannya yang pertama lebih ke abstrak ataupun peraturan. Apabila siswa itu saling menghormati maka dia ada di peraturan yang bagaimana dan apa seperti itu. Dan harus bagaimana ketika guru sedang mendengarkan, berarti mendengarkan apa yang disampaikan di gurunya. Selanjutnya berupaya pernyataan universal. Ini yang kedua, berupa pernyataan universal ini sudah saya jelaskan tadi, kemudian dibuat dalam bentuk positif, yang artinya kata-kata positif misalnya di sini saling menjaga kebersihan seperti itu ya. Kemudian sedikit saja saya agar mudah diingat maksudnya ya. Sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak, terutama yang di kelas 1 tidak boleh panjang-panjang. Yang penting keyakinan kelas itu yang bisa mudah yang dia ingat. Tidak usah terlalu banyak seperti itu. Peraturan akan tetap disimpulkan selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan disesuaikan dengan kondisinya. Kalau bagi siswa yang memerlukan peraturan seperti itu akan diingatkan oleh ibu guru ya, kita mengajak siswa untuk berdiskusi sama tadi sudah dijelaskan ya, dan disesuaikan dengan kondisi kelas. Tadi sudah saya jelaskan berupa video berdiskusi bersama dengan murid-murid, itu juga termasuk tidak ada kata paksaan. Kemudian siswa dan juga semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat warga sekolah yang ada di kelas 1. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas ini berdiskusi dan juga diterapkan di kelas masing-masing. Kelas apabila dari semua kelas kita melanggar peraturan, maka ini bisa jadi patokan bahwa kita harus ingat kembali tentang keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas kamu harus bisa mematuhi keyakinan kelas dalam diri masing-masing siswa. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas itu sebagai tindak lanjut supaya ada rasa tanggung jawabnya kepada peserta didik atau kepada siswanya tersebut, bahwa yakin ada peraturan yang ada di dalam kelas. Di sini ada segitiga restitusi ya. Selanjutnya, nah di sini dalam restitusi akan adanya segitiga restitusi. Itu seperti cara bagaimana kita menyelesaikan masalah. Di situ ada 3 ya. Apabila kita melihat pelanggaran dengan pendekatan restitusi, memiliki tahapan-tahapan yang dinamakan yaitu tahapan segitiga restitusi. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah harus menstabilkan identitas, artinya kita mengajak siswa itu tidak langsung menyerahkan ke siswa dari yang tidak mengerjakan PR, tidak boleh menyalahkan, akan tetapi kita bisa menstabilkan identitas dengan cara kita semua memang pernah melakukan kesalahan. Seperti saya ini juga pernah melakukan kesalahan, termasuk saya di posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Memang saya di waktu di pembelajaran modul 1.4 ini saya belum mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Oh, ternyata dengan pembelajaran di modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ternyata saya termasuk di posisi kontrol yang sempat salah dan juga hukuman. Insya Allah dengan kegiatan semacam ini, dengan pembelajaran ini akan saya perbaiki. Kita tahu di mana letak posisi kontrol kita.
Dan juga kita harus melakukan yang terbaik apa yang kita lakukan. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang validasi tindakan. Yang salah mengetahui bahwa siswa itu pasti memiliki alasan. Kenapa sih kok tidak melakukan kesalahan itu? Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Yang kita gali lagi dan juga apa sih alasannya? Dan juga kemudian yang terakhir di sini adalah keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, dari permasalahan itu kan dia pasti melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, dengan keyakinan apa yang dilanggar selanjutnya, maka kita akan menuntut siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Sekarang simak video berikut ini tentang segitiga restitusi dalam kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini adalah salah satu siswa yang sedang makan di dalam kelas. Kenapa dia berada di dalam? Karena dia sembunyi dan supaya tidak ketahuan sama ibu gurunya. Maka dari itu dia bersembunyi di dalam kelas, di dalam meja. Tapi tetap ketahuan ya itu ya. Ini telah saya memberikan tentang keyakinan kelas, menjelaskan tentang keyakinan kelas, menanyakan tentang permasalahannya itu seperti apa. Selanjutnya yang kedua, simak video kasusnya tentang mengambil benda tanpa seizin pengelola. Kamu
yang kegiatan pada hari ini yang mau dibawa yuk gunting, geling, gambar, terus ya. Oke, kamu merasa bersalah tidak kalau bisa memohon gunting? Kalau merasa bersalah bisa gimana? Bisa. Kalau mau ngambil dulu nih, bagaimana kalau mau dulu bilang ke siapa? Ke kamu. Bagaimana caranya kalau mau ngambil sesuatu nih? Ya, seperti itu. Itu ada aturannya di sekolah, di masyarakat, maupun di surat. Kalau mau ngambil sesuatu harus apa dulu? Bilang dulu. Ya. Seperti itu ya. Jangan diulang. Jelas tidak boleh Itu adalah salah satu contoh restitusi tentang kasus-kasus yang saya pernah alami, mulai dari kasus 1 dan juga kasus 2. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara pada kegiatan Kongbel hari ini ya, komunitas belajar yang saya lakukan ini sudah sampai di sini dan sampai agenda yang terakhir. Nah, dalam penerapan program positif ini adalah hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau penuntun dalam posisi manajer, karena memang selama ini Bapak Ibu sudah berusaha untuk yang terbaik pada peserta dirinya, tetapi masih saja ada yang di posisi menakah kita. Yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu saya terapkan, saya sesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam di sini adalah saya meringkas. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat berkah, ya, sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam merdeka belajar, sampai juga salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sampai saat ini ada pertanyaan Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih atas semuanya. Semua saya berikan kepada moderator sebagai penutup. Terima kasih. Terima kasih atas informasi ataupun materi yang diberikan kepada kita semua tentang penerapan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Demikianlah, semoga materi tadi disampaikan dengan yang disampaikan Bu Aini adalah materi yang sangat baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun undangan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Maryani Dwi Astuti, salah satu teman sejawat dari Bu Nur Aini Nurika, calon guru penggerak di SDN Kupang Bajan. Telah mengikuti penyebaran disiplin positif. Kesan-kesan yang saya sampaikan yaitu penyampaiannya sudah sangat bagus, menguasai materi, kemudian sudah
teman-teman memberikan respon yang positif dan merupakan wawasan baru bagi kami tentang apa itu disiplin positif, bagaimana penerapannya di kelas. Kemudian kami juga mengetahui apa itu restitusi terhadap peserta didik. Terima kasih Bu Aini, semoga kedepannya malah tambah bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu, Kepala Sekolah PLT SDN Kupang Kerajaan, Surabaya. Pada kesempatan ini, mohon izin saya menyampaikan testimoni atau pesan dan kesan terhadap penyampaian materi yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak kami, yaitu Ibu Nuraini Nurika Hadiningsih, SPD. Alhamdulillah, penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bu Aini ini sangat luar biasa dan sangat diperlukan oleh semua guru di sekolah kami karena terkait dengan pendidikan karakter anak, yaitu menebarkan budaya positif. Dengan pembiasaan budaya positif diharapkan anak-anak memiliki karakter yang baik dan berakhlak mulia. Dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada, anak diharapkan bisa menyadari kesalahannya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Apalagi materi ini disampaikan dengan perform Bu Aini yang sangat luar biasa dan kreatif sehingga terjadilah komunikasi dua arah, sehingga terjadi juga diskusi di antara kami sehingga bisa memberikan solusi atau pemecahan masalah yang terjadi di sekolah terkait dengan pendidikan atau karakter budaya positif dari siswa kami. Untuk itu, terima kasih kepada Bu Aini. Terus semangat, gapai semua harapan menjadi guru penggerak. Sukses ke depannya. Terus bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, dan juga penggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.